Ya, pemirsa kita tahu ya bahwa ada maskapai di Indonesia menggunakan pesawat Boeing untuk beroperasi dan kita juga sering diinfokan bahwa transportasi udara itu cenderung lebih aman daripada darat dan laut. Tapi kalau pesawatnya pesawat Boeing yang belum lama ini ramai karena pesawatnya serasa dipretelin, bautnya lah copot, jendelanya lah copot kan ngeri-ngeri juga ya. Saya akan coba jabarkan ke Anda apa yang telah terjadi di pesawat Boeing yang kita pakai ataupun penumpang pakai beberapa waktu terakhir dalam Boeing hobi bikin merinding. Kita masuk ke slide pertama. Ya, jadi regulator penerbangan Amerika Serikat atau FAA pada hari Sabtu menghentikan sementara operasional sejumlah pesawat Boeing 737 MAX 9 untuk pemeriksaan keselamatan menyusul ledakan panel kabin yang memaksa Alaska Airlines yang membawa penumpang untuk melakukan pendaratan darurat. Insiden tersebut membuat badan pesawat robek di sisi kiri saat pesawat naik setelah lepas landas dari Portland, Oregon dalam perjalanan ke Ontario, California pada hari Jumat. Alhasil, pilot terpaksa berbalik dan mendarat darurat dengan seluruh 171 penumpang dan 6 awak di dalamnya selamat. Pesawat tersebut diketahui baru beroperasi selama 8 minggu. Nah, hitungannya kan pesawat baru ini. FAA mewajibkan inspeksi segera terhadap pesawat Boeing 737 MAX 9 yang mencakup 171 pesawat MAX 9, tetapi tidak menyebutkan berapa banyak pesawat yang memerlukan inspeksi baru atau persyaratan inspeksi apa saja yang tepat. MAX 9 sendiri mewakili sekitar 220 dari total 1.400 pesawat jet MAX yang telah dikirimkan kepada pembeli sejauh ini dan sebagian besar dari pesawat tersebut memiliki spesifikasi serupa dengan pesawat milik Alaska Airlines. Sebelumnya pesawat Boeing 737 MAX sempat dilarang terbang di seluruh dunia selama 20 bulan setelah kecelakaan di Ethiopia dan Indonesia terkait dengan perangkat lunak kokpit yang dirancang dengan buruk. Ini baru kejadian pertama. Dalam waktu yang tidak terlalu jauh, beberapa pekan lalu, Boeing juga menghadapi masalah lain. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya, dilansir dari CNN dan juga Reuters, Jumat 29 Desember lalu maksud kami, sebuah maskapai internasional yang tidak disebut namanya menemukan masalah, yaitu satu baut yang bagian murnya terlepas dan hilang pada mekanisme penghubung kendali kemudi pesawat saat melakukan maintenance rutin. Maskapai yang sama menemukan baut serupa yang tidak dikencangkan dengan benar pada pesawat yang akan dikirimkan. Bagian kemudi pesawat digunakan untuk mengendalikan dan menstabilkan pesawat saat terbang. Boeing mengatakan bahwa pesawat dengan masalah baut itu telah diperbaiki. Namun pihaknya ingin memastikan seluruh 1.370 pesawat Boeing 737 MAX yang beroperasi di seluruh dunia menjalani pemeriksaan untuk mengetahui adanya masalah serupa. Dan hal ini merupakan pukulan bagi Boeing ketika mereka saat ini sebenarnya sedang mencoba untuk pulih dari krisis keselamatan dan juga pandemi yang disebabkan oleh utang yang besar. Dan keputusan FAA ini juga sebenarnya jauh lebih ringan dari keputusan pelarangan terbang Boeing MAX secara global hampir 5 tahun lalu menyusul 2 kecelakaan di Ethiopia yang menewaskan 157 orang dan Indonesia yang menewaskan 189 orang. Nah, pasca kecelakaan itulah pada tahun 2019 sejumlah negara mengandangkan Boeing 737 tapi bukan versi MAX 9 tapi MAX 8. Meskipun ada beberapa negara yang kini masih kekeh ataupun pada saat itu juga kekeh untuk tetap menerbangkan sembari menunggu hasil penyelidikan. Tapi di saat ini tidak ada perintah nih untuk mengandangkan pesawat Boeing 737 MAX 9. Pesawat Boeing 737 ini dikenal dengan pesawat penumpang modern yang paling banyak terjual di dunia dalam waktu kurang dari 5 bulan. Saya akan coba bacakan ini yang terjadi di tahun 2019 saat itu ya. Negara-negara mana saja yang melakukan pelarangan ataupun penghentian sementara penerbangan, di antaranya adalah Singapura, China, Indonesia juga termasuk karena Indonesia menjadi salah satu korban. Lalu juga Korea Selatan, Australia, Mongolia, Brazil, Kolombia, Panama, dan sebenarnya dalam kurun waktu 2019 ini ada kurang lebih 50 negara lainnya yang ikut memberhentikan sementara pengoperasionalan dari Boeing 737 MAX 8 pada saat itu. Nah, kalau maskapainya sendiri yang memang menghentikan diantaranya adalah Ethiopian Airlines yang juga menjadi korban dari penerbangan di tahun 2019, Comair, Cayman Airlines, Gol Airlines, Aeromexico, dan Aerolíneas Argentina. Tetapi yang masih melanjutkan beroperasi pada tahun 2019 ada juga beberapa negara ini. Di antaranya adalah Amerika Serikat,
Rusia, Turki, Islandia, Italia, Norwegia, Oman, Uni Emirat Arab, dan juga India. Nah, apakah sampai dengan sekarang masih dihentikan operasionalnya? Nah, untuk Indonesia sendiri sebenarnya sudah dicabut sejak tahun 2021. Keputusan itu diambil setelah pihak Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi dengan otoritas dan juga operator penerbangan dari berbagai dunia, khususnya ASEAN, dan juga melihat banyaknya negara yang sudah mencabut larangannya. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah melakukan evaluasi teknis terhadap perubahan desain flight control dan juga evaluasi beban kerja pilot untuk pesawat Boeing 737 MAX di simulator Boeing Flight Services bertempat di Singapura. Kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan Otoritas Penerbangan Sipil Amerika Serikat atau FAA, lalu Otoritas Penerbangan Sipil Singapura CAAS yaitu Boeing, serta dihadiri juga secara virtual oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara FAA dan juga Boeing Seattle. Dan kita masuk lagi ke slide terakhir pemirsa. Nah, apakah dampak ekonomi yang dialami oleh Boeing dengan adanya pelarangan penerbangan tersebut? Pada tahun 2019, Boeing menderita kerugian 4,9 miliar US dollar atau sekitar 68 triliun rupiah untuk menutupi biaya larangan terbang pesawat 737 MAX 8 setelah 2 kecelakaan mematikan. Sebagian besar dari uang 68 triliun rupiah itu digunakan untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan Boeing atas gangguan jadwal dan juga keterlambatan pengiriman pesawat. Dan ini seperti yang saya sampaikan adalah kerugian yang tercatat sampai dengan 2019 saja. Karena Boeing saat itu masih optimis 3 bulan pasca perbaikan, inspeksi dan negara-negara nantinya akan mencabut larangannya. Namun nyatanya untuk Indonesia sendiri saja pencabutan larangan tersebut baru berlaku di tahun 2021. Boeing sudah memprediksi jika jadwal ini meleset dan pengiriman pesawat kembali tertunda, maka itu akan dapat menghasilkan dampak keuangan tambahan. Jadi pemirsa, di Indonesia sendiri, Lion Air sudah menjadi salah satu maskapai yang mengoperasikan Boeing 737 MAX 9 yang telah beroperasi sejak tahun 2018. Sebelumnya, Lion Air juga menjadi salah satu perusahaan pertama yang mengoperasikan Boeing 737 MAX 8 dalam armada operasionalnya. Tidak hanya Boeing 8 dan juga Boeing 9, tetapi Lion Air Group juga sudah memesan 50 unit Boeing 737 MAX 10 dengan pesanan tambahan sebanyak 1.273 pesawat seri MAX. Lion Air telah memperkuat posisinya sebagai salah satu operator terkemuka di tingkat global. Selain Lion Air, maskapai baru Indonesia, Airbus Indonesia juga dilaporkan mengoperasikan Boeing 737 MAX meski tidak dijelaskan model berapa. Sementara Garuda Indonesia juga sempat mengoperasikan pesawat serupa yakni Boeing 737 MAX 8. Kini kita akan nantikan ya bagaimana hasil inspeksinya karena memang belum ada negara yang bersuara melarang penerbangan Boeing 737 MAX 9. Hanya ada larangan dari FAA terhadap ke 171 pesawat yang dilarang terbang karena memang akan diinspeksi. Semoga tidak ada lagi kejadian serupa yang terjadi di masa yang akan